Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggoni Triska dengan NIM 2014070102. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Pratama Putri dengan nomor NIM 20140716. Oke, baik, pagi hari ini gimana kabar anak-anak bapak semuanya? Apakah kalian semua baik-baik saja? Alhamdulillah kalau begitu. Oke, untuk pagi hari ini kita akan masuk kepada pembelajaran kita, yaitu tentang pengenalan satuan panjang dan waktu. Materinya yaitu tentang hubungan antar satuan panjang. Perlu anak-anak bapak ketahui, dalam mengukur panjang suatu benda, kita bisa menggunakan dua cara, yaitu satuan panjang tidak baku dan satuan panjang baku. Jadi, yang perlu kita terapkan dalam pembelajaran antar satuan panjang yaitu kita harus memahami tangga konversi. Apa itu tangga konversi? Tangga konversi seperti gambar di samping, yaitu urutan dari kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, selanjutnya milimeter. Oke? Tiap turun satu tangga itu dikalikan 10. Sedangkan setiap kali naik tangga itu dibagi 10. Untuk itu, mari kita bahas satu soal di bawah ini, yaitu Iwan dan Joko bersepeda ke sekolah. Iwan menempuh jarak 6000 dm, sedangkan Joko menempuh jarak 50 dam atau dekameter. Berapa meter selisih jarak antara keduanya, dan siapa yang lebih jauh bersepeda? Oke, sekarang diketahui Iwan dan Joko bersepeda ke sekolah. Iwan 6000 desimeter, sedangkan Joko 50 dekameter. Yang ditanya selisih jarak antara Iwan dan Joko yang lebih jauh bersepeda. Dijawab yaitu Iwan 6000 desimeter sama dengan 600 meter. Kenapa bisa jadi 600 meter? Karena desimeter ke meter itu naik satu tangga. Nah, jika dia naik satu tangga, maka dibagi 10. 6000 dibagi 10 hasilnya 600, makanya dibuat 600 meter. Selanjutnya Joko 50 dekameter sama dengan 500 meter. Kenapa bisa jadi 500 meter? Karena dekameter ke meter itu turun satu tangga. Nah, jika turun satu tangga, maka itu dikali 10. 50 dikali 10 sama dengan 500 meter. Oke, nah jadi selisih jaraknya adalah 600 meter dikurang 500 meter sama dengan itu 100 meter. Jarak yang paling jauh bersepeda adalah Iwan dengan jarak tempuh 600 meter. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran minggu kemarin, yaitu tentang hubungan antar satuan panjang dan waktu. Apakah dari Ananda ada yang sudah paham tentang hubungan antar satuan panjang dan waktu? Baiklah, Ibu akan menjelaskan tentang materi kita hari ini. Sebelum masuk ke materi ini, alangkah baiknya kita mengingat terlebih dahulu apa-apa saja satuan dari waktu, macam-macam satuan waktu. Yang pertama yaitu detik, menit, jam, hari, bulan, tahun, abad, dan lain-lain. Nah, selanjutnya yaitu untuk hubungan antar satuan waktu. Di sini alangkah lebih baiknya Ananda semuanya membuat tabel seperti ini.
Di sini sudah tertulis hubung antar satuan waktu. Di sini 1 jam sama dengan 60 menit. Selanjutnya 1 jam sama dengan 3600 detik. 1 menit sama dengan 60 detik. Selanjutnya di tabel berikutnya yaitu kebalikan dari tabel yang pertama, yaitu 1 menit sama dengan 1/60 jam, 1 detik sama dengan 1/3600 jam, 1 detik sama dengan 1/60 jam, dan 1 hari sama dengan 24 jam. Nah, tabel ini berguna untuk nantinya jika kita mengerjakan soal. Baiklah, karena tabel dan yang sudah Ibu jelaskan tadi sudah disalin ke catatan anak-anak, selanjutnya kita langsung saja mengerjakan contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu mengubah satuan jam menjadi menit. Contohnya yaitu 3 jam sama dengan titik-titik menit. Nah, cara mencarinya yaitu 3 dikalikan 60. Kenapa 60? Karena 1 jam itu sama dengan 60 menit. Jadi 3 jam sama dengan 3 dikali 60 sama dengan 180. Jadi 3 jam sama dengan 180 menit. Nah, contoh soal yang kedua yaitu 1 jam 45 menit. 1 jam kita kalikan 60 karena 1 jam itu sama dengan 60 menit. Jadi jawabannya yaitu 60 menit ditambah 45 menit sama dengan 105 menit. Jadi 1 jam 45 menit itu sama dengan 105 menit. Selanjutnya Ibu akan masuk ke materi hubungan satuan waktu dan panjang. Gabungan dari satuan ini dinamakan kecepatan. Misalnya seperti sepeda yang dikendarai oleh Andi. Nah, sepeda yang dikendarai oleh Andi ini melaju dengan kecepatan 20 km per jam. Artinya, dalam 1 jam, Andi akan menempuh jarak sejauh 20 km. Nah, selain satuan kilometer per jam, satuan kecepatan yang lainnya adalah meter per detik. Nah, hubungan dari kedua satuan ini adalah 1 km per jam sama dengan meter per detik dan 1 meter per detik sama dengan kilometer per jam. Akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu tentang satuan waktu dan satuan berat. Oke, saya masuk ke materi selanjutnya. Dalam sehari semalam ada 24 jam, detik, dan menit. Dan seterusnya merupakan satuan waktu yang dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Waktu terus berjalan dan tidak dapat diputar ulang. Manfaatkanlah waktu dengan bijak. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering dijumpai dengan kata-kata yang berhubungan dengan waktu, detik, menit, dan jam seterusnya. Detik, menit, dan jam merupakan satuan waktu. Setiap satuan waktu memiliki hubungan antara satu dengan yang lainnya. Berikut adalah hubungan satuan waktu. Yang 1 detik sama dengan 1/60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 jam sama dengan 3600 detik. 1 hari sama dengan 24 jam. 1 hari sama dengan 1440 menit. 1 hari sama dengan 80.400 detik. 1 minggu sama dengan 7 hari. 1 bulan sama dengan 28 sampai 31 hari. 1 bulan sama dengan 4 minggu. 1 catur bulan atau cawu sama dengan 4 bulan. 1 semester sama dengan 6 bulan. 1 tahun sama dengan 365 atau 366 hari. 1 tahun sama dengan 12 bulan. 1 dasawarsa atau dekade sama dengan 10 tahun. 1 abad sama dengan 100 tahun. Tahun atau zaman adalah sebuah unit atau unit waktu untuk menghitung tarik. Di dunia ada 3 satuan tahun. Tahun Syamsiah atau tahun matahari, tahun Kamaria atau tahun bulan, kombinasi tahun matahari dan bulan.
Windu adalah istilah untuk selang waktu selama 8 tahun menurut penanggalan Jawa dan yang dirombak dan disempurnakan oleh Sultan Agung Raja Kesultanan Mataram. Satu windu terdiri dari 8 tahun. Dasawarsa atau dekade adalah unit waktu yang terdiri dari 10 tahun. Umumnya satu dasawarsa dimulai pada tahun yang berakhiran dengan angka 0 dan berakhiran pada tahun yang berakhiran dengan angka 9. Contohnya, dasawarsa 80-an dimulai dari tahun 1980 sampai 1989. Abad adalah sebutan untuk jangka waktu ratusan tahun hingga abad bersamaan dengan 10 dekade. Abad ini adalah abad ke-21 bermula pada tahun 2001 hingga tahun 2021. Milenium adalah bilangan untuk setiap jangka waktu 1000 tahun dalam kalender. Selanjutnya kita masuk ke hubungan antar satuan. Ketika kita menimbang berat badan menggunakan timbangan, pada timbangan tersebut terdapat angka-angka yang menunjukkan beberapa berat badan kita. Timbangan ada dua macam terlihat dari segi skalanya. Yang pertama adalah timbang mekanik, yaitu timbangan yang dalam pengukurannya masih menggunakan dengan cara menggeser anak timbangan. Yang kedua adalah timbangan digital. Timbangan digital ini skalanya sudah menggunakan angka-angka yang otomatis akan muncul sesuai dengan berat badan benda yang ditimbangnya. Satuan-satuan berat yang sering digunakan antara lain adalah kilogram, hektogram atau ons, gram dan lain sebagainya. Satuan-satuan berat tersebut memiliki hubungan kesetaraan antar satuan. Hubungan kesetaraan antar satuan dapat digambarkan dengan tangga. Hubungan antar satuan berat dapat kita simpulkan setiap naik satu satuan, misalkan Hg ke Kg, nilainya menjadi 0,1 kg. Artinya setiap naik satu satuan nilai dibagi dengan 10. Demikian juga ketika turun satu satuan, misalkan Dg ke Cg, nilainya menjadi 10 Cg. Berarti setiap turun satu satuan dikalikan dengan 10. Contoh soalnya, sebuah truk memuat 4 ekor sapi. Setiap sapi tersebut berbobot 3,6 kuintal, 256 kg, 0,3 ton, dan 2610 ons. Berat seluruh muatan truk tersebut adalah pembahasannya 3,6 kuintal ditambah 256 kg ditambah 0,3 ton ditambah 2610 ons sama dengan 3,6 kalikan 100 kg ditambah 256 kg ditambah 0,3 dikalikan 1000 kg ditambah 2610 dibagi 10 on. Jadi sama dengan 360 kg ditambah 256 kg ditambah 300 tambah 251 kg. Jadi berat seluruhnya yaitu 1177 kg.